Final ya. Ini merupakan pendahuluan yang nanti dikaitkan dengan ini ya hari Jumat minggu depan ya. Kalau ini secara teoritis ya, yang hari Jumat besok, lusa ya, Jumat lusa, Jumat depan tanggal 28 itu menggunakan preparat basah ya, alat kelamin sapi betina ya, lengkap ya, alat kelaminnya tok ya. Jadi secara in vivo ya, hasil didapatkan hasil dari penyembelihan lab ya, tapi kita ambil organ reproduksi sapi betina, alat genital sapi betina lengkap ya. Mengenai teknis dan prosedurnya nanti ada ada keterangan lebih lanjut ya. Jadi eh ini saya tutup dulu ya dari topik yang ini ya, topik yang pertama. Bisa semua ya. Mahasiswa jumlahnya totalnya berapa? 260 sekian ya. Ketua kelasnya hadir semua ini ya. Ketua kelas A, B, C, D, E, F ya. Nanti ketua kelas itu bertugas untuk mengabsenkan teman-temannya yang nggak hadir ya, yang nggak bisa hadir Zoom ini ya. Nanti dikirimkan ke saya gitu ya, sebagai bentuk presensi eh, praktikumnya ya. Oke ya. Berikutnya ya, ini topiknya. Ya, sebentar. Oh, udah muncul ini sebentar ya. Eh, ini nampak ya, nampak semua ya. Praktikum multimedia, teknik rektovaginal dan tiga tiga topik ya, tiga topik ini saya jadikan satu ya. Nah, ini pendahuluan ya. Pendahuluan ini diambil contoh kuda gitu ya. Kuda pada kepundingan tua ya. Bisa juga pada sapi atau juga eh, kambing domba, tapi ini saya pakai kuda ya. Kuda pada kepundingan tua itu akan menunjukkan gejala-gejala seperti ini ya. Yang tampak dari luar mungkin perutnya membesar ya. Dia temperamennya mungkin agak agak kalem ya. Ya seperti apa ya? Jinak gitu ya, tidak bertingkah yang macam-macam, terutama juga pada kulitnya ya. Bulu-bulu di kulitnya itu terasa berminyak gitu ya. Bagian perutnya membesar ya. Mungkin kalau tanda-tanda birahi dia tidak akan menunjukkan tanda-tanda birahi, tapi dari recordingnya itu ya, dari pengamatan eksternalnya itu sudah diketahui pada kuda umur kebuningannya berapa berapa hari? Ada yang tahu? Ya, selama perjalanan itu tidak mulai kebudingan awal ya, satu siklus 1 bulan ya, itu tidak menunjukkan gejala birahi dan sebagainya ya, dan lain-lainnya sampai menginjak kebundingan tua seperti ini ya. Eh, ini yang kedua, apa kira-kira yang didapatkan dari ini? Inisiasi dan kontrol daripada proses kelahiran ya, proses kelahirannya.
tentunya kudanya ini di sama pemiliknya di apa diasingkan atau disendirikan gitu ya, tidak bercampur dengan kuda-kuda yang lain ya, atau kuda pejantan atau betina yang lain ya. Jadi merasa apa itu ya, ada rasa sakit di bagian belakang ya, kolik gitu ya, eh, dia berguling-guling gitu ya. Tentunya pemiliknya akan menempatkannya di suatu padang atau sekat kandang yang agak luas untuk bagian bawahnya itu ada rumput atau jerami kering ya untuk menopang daripada rasa sakitnya itu dia berguling-guling sehingga tidak tidak ada rasa sakit tambahan ya. Ah, bentar. Itu anunya ya, awal awal keterangan pendahuluannya. Jadi saya ambil contoh kuda yang pada usia kebuntingan tua ya, mendekati eh, kelahiran ya. Oke, nah, saya tutup ya. Saya khawatirnya nanti ada gangguan ya. Jadi saya hanya audio aja ya. Dengar semua ya. Dengar, Prof. Oke, ya. Mungkin juga ada pendamping dari dosen yang lain ya. Jadi mohon maaf ya. Nantinya mungkin eh, beliau beliau itu akan mengawasi mengawasi mahasiswanya. Nah ini lanjut ke ini ya, alat kelamin ya, yang ini contohnya kuda, ini kembali ke sapi gitu ya. Alat kelamin eh, eh, sapi, reproduksi sapi ya, tentunya betina ini ya, saluran reproduksi betina ya. Jelas ya gambarnya ya. Ya, Kelihatan sudah, jelas, mungkin Prof. sudah mendapatkan apa slide-nya ini ya, belum ya. Iya, enggak apa-apa. Nanti seandainya anu saya share gitu ya. Ada yang minta gitu, silakan di apa? Di share ke teman-temannya juga ya. Jadi ini mungkin sudah ini pengulangan daripada anatomi ya, anatomi semester berapa itu ya? Anatomi 1, 2, 3 ya. Ya. Seberang no mungkin ya. Organ dalam ya. Sapi betina. Ini mungkin diambil eh, eh, jenis sapi PU ya. Brahman atau ungul ya, sapi putih ya. Ya. Mungkin sudah anu apa tampak luarnya itu bagian-bagiannya juga keterangannya ya. Ya. Mulai dari ini vulva, vagina ya, terus cervix ya, terus uterus, ovarium ya. Cervix adalah bagian daripada uterus ya, cervix uteri, cornua uteri ya. Terus ya ada tiga ya, ada tiga ya. Nah ini ke apa? Vesika urin ya, vesika urin kantung kemih ya. Ini terus sama ini ya, antara kan kiri atas sama kanan bawah itu sama, tergantung cara melihatnya ya. Kalau ini tampak samping cara saya. Kalau ini tampak samping juga, tapi sudah di apa ya? Dibuka ya, dibuka bagian daripada ini vagina, cervix ya, vagina anterior ya, fornix, fornix vagina, terus cervix ya. Bisa juga ini dibuka uterusnya ya. Nah ini bagian. Ya, ini cuma saya rasa pengulangan ya. Mungkin seandainya saya cepatkan gitu nggak masalah ya. Sudah hafal di luar kepala ya. Jadi ini untuk menjelang eh, besok minggu depan untuk praktikum preparat basah ya. Jadi pengetahuannya ini kita review lagi ya.
mengenai keilmuan daripada khusus organ reproduksi, diambil contoh sapi betina ya. Nah ini menunjukkan ini ya, ovarium ya. Ovarium ya, ada dua korpus luteum dan sisa-sisa korpus luteum berupa papila ya. Korpus luteum mungkin korpus albicans ya, agak kemudian agak lebih ke dalam ya, tidak menonjol seperti korpus luteum atau apalagi korpus imboragicum ya. Ini potongan korpus ovarium, ovarium sapi ya. Ini hilusnya, pangkalnya dipotong ya. Ini tampak folikel, folikel. Folikel kan ada eh, primer, sekunder, tersier, dekrat ya. Yang sekarang mungkin dua ya. Eh, Dominan sama subordinat ya. Eh, Sama ya, ya sama. Dari pembagiannya itu menurut menurut ilmuwan yang ada di dunia ternyata ada dua-duanya itu dipakai semua ya. Mungkin yang terbaru yang dua itu aja ya. Ya. Berikutnya ini sama mungkin ya. Tapi ini khusus lebih dalam ya. Terus dengan endometrium ya. Eh, Cornua uteri ini mungkin disayat lebih ke arah ini yang tadi ya. Yang tadi ya menampilkan serviks ya, fornix ya, vagina anterior ya. Tapi ini kedua kornua dibuka ya, dibuka ya, untuk menunjukkan dalamnya seperti apa ya. Ya. Nah ini ada karun gula ya. Karun gula adalah plasenta maternal ya. Kalau plasenta fetalis yang melekat pada plasenta fetalis itu kotiledon ya. Ya. Keduanya terikat sebagai plasentom ya. Ikatan antara karun gula sama kotiledon namanya plasentom. Mungkin masih ingat ya. Nah itu terjadi pada saat sapi bunting ya. Sapi bunting itu di plasenta eh, fetalisnya itu melekat membungkus ya daripada fetus yang ada di dalam kandungan uterus ya. Uterus mungkin dalam bahasa rahim ya, dalam bahasa Indonesianya itu rahim ya. Ya. Kalau kita sebaiknya pakai aja istilah uterus gitu ya. Kalau rahim mungkin kalau kedengaran apa eh, yang lain gitu ya, eh, apa ya, kedengaran itu enggak enak gitu ya. Sebaiknya pakai bahasa-bahasa yang sering digunakan ya pada kedokteran hewan ya. Ini berikutnya ini ya, ini cuma review aja ya. Ini apa ini? Iya, corpus hemorrhagicum ya. Beberapa saat yang lalu, hitungan jam atau hari ya, ada semacam folikel folikel apa? Degrad ya, folikel degrad ya, folikel yang paling besar ya. Itu ovulasi ya, melontarkan mengovulasikan ya, melontarkan ovum ya, ovum ya, sehingga luka ya, luka bekas luka itu hemoragi ya, atau rubrum kemerahan itu eh, me- me- menyebabkan ini ya, lukanya itu menyebabkan perdarahannya, tentunya ya di intra abdominal ya, di dalam rongga abdomen ya, atau di dalam rongga pelvis gitu ya. Jadi tidak nampak ya, nampaknya ini mungkin secara postmortem asal pemotongan sapi betina yang berada di RPA, lalu kita ambil alat kelamin betinanya ya,
Terus kita ambil ovariumnya tampak seperti ini ya. Corpus luteum ya. Ini corpus luteum ini tanpa apa ya? Samping ya. Samping. Ini tanpa atas ya. Atas dorsal ya, dorsal ya. Kalau ini lateral ya, sampingnya. Nah, oke, berikutnya ya. Ini mungkin agak agak cepat ya, karena ini pengulangan ya. Nah, tidak 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 mencantumkan, menggambarkan, menerangkan yang sedetail-detailnya ya. Apa itu sulcus, foramen, funiculus, enggak ya. Cuma bagian-bagian daripada uterusnya ya. Jadi ini ada fornik. Apa itu fornik? Ya, fornik adalah bagian daripada vagina ya, berupa suatu lipatan gitu ya, kantung ya, lipatan kantung ya. Nah ini nanti eh, gunanya untuk apa? Ya, cara anatomis mungkin bisa bisa dipelajari ya, silakan browsing ya. Ini biasanya pada saat IB itu nyangsang di sini ya. Apa itu nyangsangnya? Ujung daripada itu nggak langsung sekonyong-konyong masuk ke ini, ke kanal cervicalis ya, cervix ya, kanal cervicalis ya, orificium cervicalis ya, lubang apa cervix, tapi bisa nyantol ke sini ya. Nah ini kalau dipaksa tentunya akan sobek ya, jebol gitu ya, jebol dan tidak masuk ke masuk ke rongga pelvis atau terutama rongga abdominal ya, kapum abdominal ya. Nah ini abnormalitas daripada kelamin sapi betina seperti ini. Ah, istilahnya itu apa ya? Yang lebih apa dikenal itu primertin ya, primertin ya. Primertin adalah ah, ya individu atau kan individu anak anak petet ya yang dilahirkan oleh sapi betina kembar jantan betina ya, jantan betina. Nah yang betina ini ikut apa ikut menjadi jantan gitu ya, jantan tapi alat kelamin dalamnya itu seperti ini ya, tipis kecil ya, ini normal ya, tapi alat kelamin luarnya itu kurang lebih sama ya, sama besarnya gitu ya. Dia tidak menunjukkan gejala birahi tapi dia eh, steril ya. Apa bedanya steril sama fertil ya, nanti ada apa, silakan nantinya ikuti aja ya, ikut. Mungkin ada sebagian sudah tahu ya, pada mata kuliah Bistek Pro ada mungkin juga yang lebih bawah epidemiologi ya, silakan ya. Cuma mengingatkan aja ya. Berikutnya apa ini? Ya ini keterangannya ya. Ya, Eh, kita kan apa memberikan pelajaran ya mengenai palpasi rektal ya, atau lebih tepatnya bukan bukan tepat ya, kedua-duanya itu eh, berbeda ya. Kalau rektal itu hanya tangan kiri atau kanan ya, terserah ya, satu tangan masuk ke rektum ya, lalu untuk melakukan eh, palpasi rektal ya. Palpasi rektal tujuannya untuk nanti ada keterangannya ya. Sedangkan rektovaginal ini biasanya tangan kiri masuk ya, merek, meraba ya, palpasi ya, A- atau eksplorasi ya, explore ya, apa itu ya, menjelajahi ya, apa ya, ya, menjelajah untuk mengetahui kondisi alat kelamin sapi betina tersebut ya, entah itu kondisinya normal atau mungkin diduga terjadi suatu kelainan ya, atau secara fisiologis dia bunting gitu ya. Jadi bisa juga terjadi kelainan
patologis ya, apakah itu terjadi pembesaran daripada kornea uteri atau juga mungkin ada semacam mola di bagian ovarium ya, dan seterusnya ya, itu ya. Eh, Apa ya? Dari saluran reproduksi ini ada penggantungnya ya. Masih ingat ya, ligamen, ligamentum atau penggantung ya, penggantung daripada uterus ya. Mulai dari apa ini ya? Jadi saluran reproduksi itu digantungkan di apa ya, dorsal ya, dorsal oleh ligamentum ya. Ya. Namanya apa ligamentumnya? Nah, itu ya saya ingatkan ya. Jadi nanti ada di uterus itu ligamentumnya apa namanya ya, di ovarium apa namanya ya, dan seterusnya ya. Eh, ada ada tiga menjadi satu ya, ligamentum eh, jadi satu apa namanya ya, itu. Baru nanti rektum ya, dari bagian ini baru rektum ya, sapi yang cukup besar untuk memungkinkan tangan ya, apa ya, dimulai dari ujung jari ya, terus jari jemari, terus telapak tangan sampai nanti pergelangan tangan ya, sampai iya tangan ya, tapi tidak sampai ke sikut ya, cukup apa tangan ya, tangan ya. Ya. Itu sudah mempresentasikan eh, kondisi kondisi daripada dalamnya daripada alat kelamin sapi betina tersebut ya. Jadi apa, nilai kepekaan daripada panca indera kita, panca indera apa ya, mata nggak bisa melihat ya, telinga nggak bisa mendengar mungkin ya, kalau ada stetoskop atau itu ya bisa, tapi hanya mengandalkan perabaan tangan ya, apa itu indera perabaannya, indera kepekaan perabaannya. Istilahnya kalau kita melakukan palpasi itu adalah palpator ya. Yang melakukan palpasi adalah palpator ya. Iya ini. Jadi keragaman organ reproduksi menyertai daripada palpasi rektal dan rektovaginal. Oh ya tadi ada yang kelupaan ya. Kalau rektovaginal itu tangan kiri masuk ya, meraba apa, kondisi dalam kelamin sapi betina. Jadi kondisinya itu di bawah eh, saluran anu, rektum ya, saluran rektum di di untuk menerobos sphincter ya. Sphincternya itu dirobos dengan mengucupkan jari jari jemari kita ya, masuk ke rektum ya, terus ke usus besar ya. Itu tangan kiri, jangan tangan kanan eh, menggunakan aplikator yang lain ya, bisa juga GAN-IB ya, bisa juga boleh kateter ya, bisa juga apa, spikulum ya, untuk vaginoskopi ya. Nah, jadi bisa itu aja ya, bisa apa, vaginal aja atau rektovaginal ya, untuk memeriksa kondisi daripada alat kelamin organ reproduksi betina ya. Jadi cervix itu bisa dipegang ya. Monggo Prof Budi. Jadi cervix bisa dipegang ya melalui perektum ya, perabaan perektum ya. Dipegang seperti apa ya? Nah itu ya. Cervix berguna untuk meraba, untuk mengkondisikan bahwa eh, GAN IB ya, ya GAN IB itu cervix harus bisa dirasakan, bisa di anu,
iya, dirasakan untuk nantinya dimasuki oleh gan IP, ujung gan IP ya. Dengan menyisipkan ini ya, atau pipet atau iya boleh kateter atau yang tadi itu ya. Nah, untuk dimasukkan ke itu ya, Pak, ke serviks ya. Ya. Jadi kalau dokter hewan harus bisa gitu ya. Kalau inseminator bisa, tapi dokter hewan juga harus lebih bisa gitu ya. Lebih bisa karena ilmu apa lebih 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 ilmunya lebih lebih mumpuni ya. Ya, itu. Hmm. Ada cincin-cincinnya ya. Berapa kira-kira cincin serviknya? Ada yang ngomong tiga, ada yang ngomong empat, ada yang berapa dua ya. Yang betul yang mana ya? Betul semua ya, asalkan semua servik itu kepegang. Bisa juga satu dua servik bergandengan, maksudnya menjadi satu ya, sehingga bisa terap tapi umumnya tiga gitu ya. Tiga bisa juga dua servik menjadi satu sehingga terdapat dua gitu ya. Jadi nggak 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 perlu diperhatikan ya. Paling tidak bisa merapat serviks ya. Lalu memasukkan kan serviks ke kanalis servikalis ya. Sampai nanti eh, melakukan IB ya. IB itu memasukkan bisa ke korpus atau ke korua. Salah satu korua. Mungkin masih ingat ya posisi berapa? Oh, posisi satu, dua, tiga, empat, sampai enam ya mungkin ya. Ya, sampai enam ya. Silakan nantinya di dipelajari jadi dicermati ya. Iya, jadi serviknya bisa diangkat ya, bisa diangkat, bisa diturunkan, bisa digoyang ke kiri atau ke kanan ya. Gunanya yaitu untuk memposisikan ganib itu masuk ke orifisium serviks ya di bagian luar ya. Iya, menembus ke kanalis cervicalis. Berikutnya, kalau ingin bertanya silakan ya, dipotong nggak apa-apa ya, dipotong nggak apa-apa silakan ya. Mungkin kurang apa, saya rasa ini cuma review aja ya. Saya rasa untuk memperkuat itu ya, keilmuannya ya, keilmuan reproduksinya ya. Ya. Nanti koas ya juga ada lagi gitu ya, diperkuat lagi ya mengenai kasus-kasus reproduksi, mengenai apa distokia ya, mengenai apa penyakit-penyakit reproduksi ya dan seterusnya ya, nanti lebih diperkuat lagi ya gitu. Dinding rektum cukup lembut kuat ya, jadi memungkinkan tangan itu bisa masuk ya, kadang dua tangan aja bisa masuk ya, istilahnya itu apa ya, seorang instruktur atau dokter hewan senior ya, atau dosen ya, atau pembimbing itu bisa mempersilahkan yang dibimbing itu untuk masuk tangannya itu bisa dua ya. Jadi tangan tangan pembimbing masuk dulu, baru tangan yang diajari itu kedua ya. Tapi ya hati-hati ya, jangan jangan pembimbingnya lengannya besar ya. Terus yang diajari juga lengannya besar gitu ya. Nanti agak agak menimbulkan traumatis lah, atau sebaiknya dilakukan ya, kecuali kalau sama-sama kecil gitu ya, itu, dan enggak boleh lama ya, enggak boleh lama untuk menunjukkan ini loh ovariumnya, ini loh apa primitusnya ya gitu ya, dan seterusnya ya. Dinding rektum cukup kuat ya, tapi hati-hati ya, jangan sampai eh, sekuat apapun kalau jari jemari kita itu apa ya usil atau nggak tahu sehingga penasaran gitu ya. Padahal juga ujung jarinya itu kukunya tajam-tajam, nah itu bisa menyebabkan traumatis bahkan fatal, bisa menyebabkan
eh, robek trauma, bisa sampai robek gitu ya, bisa sampai robek. Mungkin kalau yang paling peka itu robek itu kondisi ini, kondisi kepundingan rapuh ya, ya. Jadi kepedulian harus dipakai ya, jangan sampai dipaksakan ya, dipaksakan. Nah ini ternyata diferensial diagnosisnya dengan kuda itu seperti apa ya? Dinding rektumnya, iya ternyata kuda itu lebih mudah sobek ya. Nggak tahu lebih mudah sobeknya kenapa ya? Iya, saya rasa dengan teknik kehati-hatian, saya rasa tidak akan menimbulkan suatu apa risiko, risiko trauma bagi hewan ternak yang kita diagnosis ya. Kita ya kita diagnosis untuk menentukan eh, prosedur pemeriksaan berikutnya ya, terapi berikutnya. Uterus ya, uterus ya. Tadi serviks ya, uterus ya. Uterus ini sesuai dengan ini ya, fase ya. Dipengaruhi oleh fase, dua fase ya. Pengaruhi oleh estrogen atau progesteron ya. Kalau estrogen fase apa kira-kira? Luteal atau folikuler ya. Dua fase itu bergantian ya, bergantian untuk apa ya, memberikan suasana sapi betina tadi kondisinya apa ya, itu ya kondisi status 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 birahi, status reproduksi ya, seperti apa ya. Uterusnya, nah ini kenapa kok uterusnya kecil ya, mungkin juga masih darah ya, masih premi parah ya, premi parah ya, atau juga itu ya tidak berkembang terusnya ya. Iya, tidak berkembang mungkin. Kalau yang sudah besar ya mungkin sudah pernah beranak atau berkali-kali beranak ya, itu ya, membesar ya. Dan kondisi uterus itu, uterus ya, tidak akan kembali sempurna ya. Apa namanya kembali sempurna setelah terjadinya proses kelahiran? Ya, itu ada istilah itu ya, ada istilah 60 hari, 40 sampai 60 hari ya. Dia akan kembali ke kondisi normal sampai timbulnya birahi lagi ya. Itu tidak akan menjadi 100% seperti masih darah gitu, enggak ya. Tadi ada pengembangan lebih besar daripada uterusnya. Termasuk juga dilihat dari luar kan tubuhnya sapi betina kan enggak mungkin sapi darah ya. Setelah apa birahi terjadi proses kepundingan ya, melahirkan akan tetap anu ya, lebih besar daripada pada saat itu. Lebih besar sedikit daripada saat masa itu darah ya, preminya. Iya ini ya apa namanya ini ya, namanya ya involusio ya, ya involusio uteri ya. Kembali ke setelah eh, bunding melahirkan lahir sempurna ya, termasuk juga kelahiran fetus dan diikuti dengan kelahiran plasenta ya. Ya. Tidak mungkin kelahiran fetus saja, tapi plasentanya tidak lahir. Nah, itu eh, suatu suatu gangguan ya, gangguan reproduksi. Namanya apa kira-kira? Nah, itu ya penyakit reproduksi yang disebabkan oleh eh, apa ya, tidak keluarnya plasenta ya, plasenta dari uterus yang habis melahirkannya. Nah, itu akan menyebabkan itu involusinya terganggu, terhambat, bahkan eh, fertil ya, fertil ya, fertil. Oke, berikutnya selama kepundingan, nah ini ya,
Jadi pemeriksaan kepudingan itu diperiksa ini ya, satu siklus setengah ya, sampai dua siklus ya. Jadi iya, satu setengah sampai dua siklus ya. Tapi ada beberapa dokter hewan tidak menyarankan ini ya, pemeriksaan kepudingan dengan palpasi rektal pada umur ini ya. Ada yang menyarankan supaya aman pada 40-60 hari ya, 6 atau 60-75 hari ya, 2, 3 atau 4 bulan kepudingannya. Karena apa? Ya mungkin bisa bisa tahu sendiri ya kenapa ya tidak disarankan ya. Kecuali kalau dengan kehati-hatian gitu ya, itu ya. Atau menggunakan ini ya. Kalau kepudingan muda bisa menggunakan ini, tapi menggunakan USG yang tidak tidak memasukkan probe ya, cuma ditempelkan aja di probe-nya itu ditempelkan eh, di bokong ya, apa ya, gluteal ya, di bokong atau sedikit ke depan ke bawah ya. Nanti nanti bisa bisa ketahuan ini ya. Eh, Sehingga bisa diketahui kondisi punding punding tidaknya sapi tersebut ya. Iya, berikutnya. Jadi USG adalah alat untuk membantu proses pemeriksaan kepudingannya. Membantu. Oh ini saya nggak yakin ya, nggak yakin eh, diperiksa menggunakan eh, rektal, diperiksa menggunakan eh, eh, kadar hormonal ya, ya, kadar progesteronnya ya, atau iya macam-macam ya, ya, histologi bisa ya, ya, itu sehingga bisa ya, ya. Berikutnya ovarium ya, sekarang ovarium ya. Ovarium struktur folikelnya terasa lembut ya. Ini bahasa Inggrisnya apa ini? Ya, fluid field ya, terasa lembut ya. Struktur ovariumnya ya. Banyaknya folikel yang ada di permukaannya. Folikel itu tumbuh di permukaan ovarium ya. Ya. Jadi bisa bisa diketahui jumlahnya ya. Termasuk juga besar kecilnya ya. Jumlahnya kiri kanan ya. Ovarium kiri kanan bisa diraba folikelnya ya. Termasuk juga menggunakan ini, ultrasound juga bisa ya. Tapi ini mungkin juga yang dimasukkan di ini, probe-nya dimasukkan di rektum ya, didekatkan di ovariumnya ya, lalu bisa bisa diketahui ya jumlahnya daripada folikel-folikel yang sedang tumbuh ya. Gunanya untuk apa? Ya itu untuk terapi bisa, untuk sinkronisasi birahi bisa, superovulasi bisa, ya. Tergantung keperluannya ya, untuk diagnosis apa ovarium berupa jumlah folikel dan juga mungkin juga mengetahui itunya eh, korpus luteumnya ya. Korpus luteum itu ada fungsional, ada persisten ya, ada grafit ya. Itu bisa bisa diketahui dengan ini USG ultrasound ya. Cystic ovary ya. Ya, cystic ovary itu bisa diketahui. Ya, ini saya apa lalu aja ya. Cystic follicle. Tadi ada cystic ovary, berikutnya ada cystic follicle ya. Perbedaannya silakan apa di browsing ya, di browsing ya. Jadi ilmuannya lebih update ya kalau di browsing sendiri ya. Oh iya, saya kelupaan ya. Ini seluruh mahasiswa sudah mendapatkan itu ya, laporan praktikum ya, melalui komplingnya masing-masing ya. Iya, nanti ini Sudah, dokter. sudah ya. Sudah. Oke, kalau sudah nanti nanti di anu diisi ya.
nanti sebagai laporan praktikum ya. Kalau tidak salah yang satu ya, yang nomor satu ya, yang nyambung dengan ini ya. Nanti silakan diisi ya, diisi dilengkapi gambar silakan ya. Gambarnya kalau bisa digambar sendiri ya, nggak usah motong-motong ya, dipotong dari anu pun silakan ya. Tapi digambar sendiri saya lebih lebih menghargai, apalagi dikasih warna ya, dikasih warna-warni ya. Tulisannya juga bagus, ada keterangannya, ya silakan aja ya. Nanti dikumpulkan hari, sebenarnya hari Senin ya. Tapi Seninnya itu kan tanggal 17 ya, libur ya, upacara ya. Silakan dikumpulkan hari Selasa ya, tanggal 18 ya. Maksimal jam 12 ya. Jam 2 jam 13 tidak apa-apa ya. Ya. Nanti dikumpulkan eh, bukunya itu ya, jangan disobek ya. Bukunya lengkap dikumpulkan, jangan disobek, boleh dikasih nama ya, boleh dikasih sampul plastik ya, itu ya. Tapi jangan dikasih itu ya, nama NIM gitu aja cukup ya, kelas ya, nama NIM kelas ya, yang tulisannya yang bisa dibaca ya, jangan terlalu kecil atau terlalu besar ya, itu ya. Mungkin mahasiswa sudah paham ya. Berikutnya ini apa ya? Oh ya, ada sistik tadi, sistik ini ya, ovari, berikutnya sistik folikel, sistik luteal, sistik luteal ya. Folikel sama luteal. Nah ini dapat diferensial diagnosis dengan itu tadi ya, ini ya, ya dia di apa ya, dikacaukan, apa dikelirukan ya, dikelirukan ya, iya itu ya, perlu diwaspadai ini ya. Nah ini tadi yang nyambung ke apa tadi ya, penggunaan palpasi rektal, rektovaginal untuk apa ya? Ternyata palpasi rektal itu macam-macam ya, macam-macam palpasi rektal. Kalau kondisinya sapinya tidak bunting ya, kalau bunting tentunya untuk PKB ya. Apa itu PKB? Pemeriksaan kebuntingan. Tujuannya itu satu ya. Palpasi rektal gunanya untuk apa? PKB ya. Nah, kalau kondisinya tidak bunting untuk apa? Kawin kawin sutik ya. Inseminasi ya. Inseminasi itu eh, memasukkan materi genetik jantan sperma ya. Melalui straw dimasukkan gan IP ya. Lalu diberikan pada sapi-sapi betina yang apa? Birahi ya, birahi ya. Kalau tidak birahi ya tidak mau dia ya. Sapi-sapi betina birahi ya. Diinjek. Ya tentunya birahi itu tidak ada gejala klinis kelainan patologis ya, tidak ada lagi kondisinya bunting ya. Jelas kalau birahi itu tidak bunting ya. Ya. Nanti mungkin bisa juga kebuntingan masih muda, satu satu siklus gitu ya, sekian persen ya, sekian persen sapi sapi betina bunting 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 muda, bunting dini ya, bisa menunjukkan gejala ulang birahi lagi ya. Itu perlu diwaspadai bagi seorang dokter hewan ya, menggunakan recording ya, recording diperkuat dengan pemeriksaan rektal, diperkuat lagi dengan USG bisa ya, dan sebagainya, atau hormonal ya, nantinya seperti itu ya. Jadi tidak sekonyong-konyong apa, hanya satu aja pemeriksaan kepentingan itu dengan rektal aja ya. Sebaiknya diperkuat ya, diperkuat dengan pemeriksaan kepentingan yang lainnya. Jadi kalau nanti silakan, nanti kalau ada dokter hewan paramed di lapangan ya, bawa aja USG ya,
USG yang portable gitu ya, yang pakai monitor yang besar itu sudah tidak umum ya, apalagi yang masih eh, apa pakai yang true color ya, warna-warni, masuk juga ada yang eh, tridimensional atau four dimensional ya, tidak hanya warna ya, termasuk juga ada suara ya, ada gerakan ya, itu lebih memungkinkan ya, keren nanti ya dokter hewan ya. Dokter hewan, dokter hewan ini naik naik kuda atau naik mobil apa sport ya, ke desa-desa, ke gunung-gunung membawa ini ya gitu ya. Nah, nanti lebih lebih dihargai ya, lebih apa diperhatikan oleh pemilik ternaknya ya gitu ya. Dokter hewan apa ya? Gen Z apa milenial ya, itu sebaiknya menggunakan itu ya. Ya kalau nggak ada sendirian individual ya bisa gabung dengan kelompoknya, teman-temannya yang satu alirannya. Ini apa? Oh ini sudah ya. Oh ini, oh ya ini jaminan buatan ya. ET ya, tahu ya, transfer embrio ya. Terus yang sisi kepentingan tadi ya PKP itu ya. Terus berikutnya pengujian postpartum reproduksi untuk menentukan, ini ya, pemeriksaan awal ya, pemeriksaan awal ya. Apakah itu sudah bersiklus, apakah itu masih darah, apakah itu sudah pernah beranak, ada gangguan reproduksi, ya, gangguan alat kelaminnya kecil, atau mungkin juga ovariumnya halus, ya, tidak ada pertumbuhan folikel, atau juga ada apa eh, corpus luteum persisten, ya, gitu. Itu gunanya untuk itu. Jadi pengujian postpartum, ya. Jadi setelah melahirkan itu tadi ya, setelah involusi mungkin ya, kan menunjukkan birahi ya. Nah, itu kita rektal ya. Birahi pertama sebaiknya satu, kedua sampai ketiga mungkin ya. Sebaiknya tidak langsung di IB, tidak langsung dikawinkan ya. Menunggu sekian ya. Kasihan sapinya ya, termasuk juga mungkin involusinya belum lengkap ya, atau juga mungkin sapi betina tersebut belum sempat eh, me, apa ya me, apa ya mengistirahatkan itunya, saluran produksinya, bisa ditunggu sampai birahi kedua atau ketiga ya. Jadi jangan dipakai eh, ternak itu sebagai mesin produksi ya, walaupun arahnya memang ke situ ya, tapi kan kita dicegat oleh aturan-aturan animal welfare ya, dan seterusnya dan lain-lainnya. Baiknya itu juga dipegang, dipahami ya, bahwa hewan ternak itu butuh juga apa kasih sayang gitu ya, kasih sayang oleh pemiliknya, oleh petugas kandangnya ya, ya dan seterusnya ya. Dia akan kembali ke memberikan apa keuntungan bagi kita ya. Berikutnya, nah ini ya, ini palpasi rektal ya. Ini saya langsung aja ke itu ya, palpasi rektal untuk setelah minggu ini ke satu, minggu kedua, minggu ketiga ya, di apa dibagi kelompok ya. Nggak tahu satu kelompok itu berapa ya, 12 atau berapa ya. Jumlah mahasiswa itu dibagi per minggu itu dua kelompok ya. Mungkin yang nanti masih anu, dibagi kelompoknya ya. Sejumlah sapinya itu ya giliran mungkin ya. Enggak, sapinya biasanya dipasang itu dua di stal di kanan bawah itu ya. Nah itu kondisi sapinya enggak bunting loh ya. Jangan diharapkan ini mendapatkan kebuntingan 70 hari enggak ya. Nah nanti kalau saat kalian itu ada PKL atau Pengmas atau di di luar ya, pakailah kesempatan itu untuk ini. Salah satunya yaitu PKB ya, PKB. Tapi jangan mencuri-curi waktu ya. Minta izin ke
dokter hewannya, ya minta izin ke peternaknya, ya mantrinya, para medisnya, ya mendapatkan terutama kepentingan muda, gitu ya, bangga nantinya masih akan teringat selamanya, ya selamanya. Karena kesempatan di kandang itu hanya kondisi tidak penting, gitu ya. Nah ini kepentingan tadi itu 70 hari ya. 70 hari berarti berapa ya? Tiga, hampir 3 siklus ya. Iya, iya, 70 hari. Nah ini 110 hari ya. Sebesar ini ya, segenggaman tangan, ya, segenggaman ya. Tangan dewasa ini ya. Ya. Bukan tangan, iya tangan biasa. Nah ini ada CL ya. CL sapi itu satu ya. Karena sapi itu kan termasuk hewan beranak tunggal ya. Jadi kepentingannya itu kebanyakan itu satu ya. Monotokus ya. Tapi kadang-kadang juga bisa kembar dua ya, duplet ya. Tapi persentasenya ya enggak silakan di browsing ya persentase kelahiran kembar sapi itu berapa ya. Tapi kecuali kalau kambing domba itu ya beranak lebih dari satu ya bisa sampai 4 atau 3 ya. Kalau sapi umumnya satu ya. Ini apa ini? Nah ini tampak samping ya. Kondisi sapinya ini mungkin antara 7 8 ya. Jadi kalau sudah 9 itu kedua kalau presentasi situs habitusnya itu pos anterior ya, posisinya itu dorsal sakral, habitusnya tidak ada presentasi situs habitusnya tidak ada penekuan. Nah itu seperti ini ya. Tapi ini biasanya kedua kaki depan ekstremitas ya. Kaki depan ekstremitas keduanya itu ya mengarah ke pelvis pelvis outlet ya. Nah, dagunya ini eh, menopang di sela-sela kedua ekstremitas tadi ya. Ya gitu ya. Nanti ada khusus ya. Eh, ada dislok etokia sama distokia ya. Etokia itu kelahiran normal, distokia itu ada kelainan, kesulitan kelahiran ya. Nanti ada apa pelajaran khusus ya. Nggak tahu pertemuan keberapa ya. Ya, coba nanti disimak ya. Jadi ada distokia maternal disebabkan oleh induknya, distokia fetalis disebabkan oleh anaknya ya. Ya, anaknya. Tapi ada juga kedua-duanya itu mencakup bisa maternal, bisa fetalis ya. Nanti coba nanti ada pelajaran lebih lanjut ya. Jadi bisa digolongkan sebagai maternal atau fetalis. Ya. Nah, ini apa ini? Ini ya, saluran reproduksi ya. Iya, sampai jam, iya, 1 jam ya. Jadi agak saya cepatkan gitu aja ya. Ya. Selain ini ada praktikum atau kuliah yang lain. Ada yang bisa jawab? Tidak ada, Prof. Nggak Ada ada, dok. oke. Kalau nggak ada, kalau lebih sedikit nggak apa-apa ya. Iya. Kondisinya di rumah ya, ya. Ada yang Ada. di kampus. Iya, di kampus katanya ada gangguan listrik gitu ya, pembetulan ya. Saya ini juga di rumah ya. Khawatirnya enggak bisa nyambung ya. Jadi ini apa ini? IB ya. Oh, bukan IB ya. Rektal ya. Rektal. Jadi bisa tangan kiri ya. Tangan kiri boleh nggak tangan kanan? Silahkan ya. Tapi umumnya tangan kiri ya. Kita menggunakan rektal tangan kiri. Karena apa? Karena ini ya. Dia menekuk
menekuk ke arah kanan ya. Kenapa? Kok uterus kelamin sapi betina itu menekuk ke kanan? Ada yang bisa jawab? Nah, itu ya. Yang Saya lari kiri aja ya. Mungkin masih penasaran silakan ya. Oke, ini tampak samping ya. Ini tulang pelvis ya. Ini serviks. Oh iya, serviks ya. Ini cincin tiga itu ya. Ya, ternyata di dalamnya jangan dibayangkan seperti gini ya. Ya, apa ya? Seperti berulir gitu ya. Seperti bukan tapi berulir bukan seperti itu apa? Bukan seperti skrup itu enggak ya. Atau bukan seperti apa? Pil gitu bukan ya. Tapi masuknya itu berulir ya. Sehingga kan IP itu bisa dengan cara dimasukkan dengan cara diangkat ke atas, ke bawah sampai didorong ya. Terus digerakkan ke kiri, ke kanan, didorong ke kiri sampai tentunya sudah masuk sini ya. Ya, sudah masuk ke orifisium cervix ini ya atau kanalis cervix ini ya sambil didorong ya. Ya, dorong sampai nanti menembus agak agak terasa itu ya, gravitasi ya. Ujungnya itu terasa bersinggungan dengan ujung kan IP itu bersinggungan dengan apa ya os cervixnya itu ya terasa kresek-kresek ya. Nanti kalau kalau sudah kalian sudah IP berkali-kali bisa merasakan ya. Oh ini sudah masuk ya. Jadi dalam tempo sekian menit ya sudah bisa memasukkan menyemprotkan kan IP yang sudah berisi straw ya. Straw yang berisi eh, apa semen beku ya semen bekunya. Ya. Tentunya semen bekunya ditowing dulu ya. Jangan langsung dimasukkan ditowing dengan air apa ya air bersih ya bukan air panas ya air ya air suhu lingkungan ya maksimal mungkin 30 detik ya jangan lebih dari itu ya nanti lepas itunya ya. Oh, cemennya lepas apa keluar gitu ya. Tapi tidak mungkin ya kalau belum dipotong ya kalau apa jadi cemen beku di dalam straw itu di di towing ya dimasukkan air ya air bersih ya bukan air es ya air ya air yang suhu suhu, suhu lingkungan gitu ya terus dimasukkan kan IP ya terus dipotong ya hilnya itu dipotong dengan gunting ya gunting ya itu berikutnya ya ini apa ini meraba ini ujungkan IP ya kan IP-nya itu sudah dibentuk stilet ya. Ya, stilet ya. Ini warna hijau ya. Bukan stilet, plastik sheet ya. Maaf ya. Tapi di dalam kan IP itu ada stiletnya ya. Di sini ada pengunci ya. Ada pengunci. Terus di dalamnya ini ada eh, straw ya. Straw yang sudah dipotong ya. Apa itunya apa? Sealnya. Apa? Penutupnya. Oke. Berikutnya. Ya ini. Ini feses ya. Feses ya sebaiknya jangan ditenggelamkan apa disodok dengan ini ya. Harus diraih ya. Apa ya? Ditampani kalau bahasa Jawa itu ya. Ditampani dan dikeluarkan ya. Dikeluarkan. Ini akan ber, apa ya? Setiap waktu dia akan mendorong feses yang ada di dalamnya keluar keluar. Jangan dimasukkan ya, tapi harus ditampani ya. Di dengan telapak tangan untuk dikeluarkannya. Nggak apa-apa ya dikeluarkannya sampai eh, relatif relatif bersih ya relatif bersih. Berikutnya ini apa? Iya ini dorongannya ya. Ini akan mendorong ini membentuk ini ya apa itu peristaltiknya itu ya membentuk apa ini ya. Namanya apa ini? Iya selongsong kapsul-kapsul ya.
untuk kapsul ini nggak akan mendorong. Tujuannya memang mendorong feses ya, tapi kalau nggak ada dorong ya tangan kita didorong ya kalau apa dorongannya kuat. Iya, iya Pak. Oh cincinnya ini, cincin ini, cincin apa? Iya itu, rektumnya itu ya. Nah ini cervix ya, cervix membuka ya, menjorok ke vagina. Ya ini forniknya di sini ya. Jangan dibayangkan ini ya, cuma dua ya, tapi ini bayangkan seperti tiga dimensi ya, tridimensional ya. Jadi melingkar, mengelilingi daripada tonjolan cervixnya. Nah ini apa ini? Hmm, memegang cervix dan gan IP, masukkan gan IP ya. Ya. Nah ini nyangsang ini ya. Kalau gini ya ini di atas sehingga dinaikkan ke atas sehingga masuk ke cincin berikutnya ya. Ya. Tapi cincin-cincin ini yang tampak dari luar ya, yang tampak di dalamnya itu sudah ndak muncul ya, ndak muncul. Buktikan aja nantinya ya, melihat eh, apa penyayatan apa organ dalam daripada serviks itu termasuk juga propis pada saat nanti praktikum apa ultrasound in vitro ya minggu depannya serviksnya itu seperti apa ya bentuk serviksnya itu serviks dalam loh ya bukan serviks luar ya. Nah ternyata itu yang menyebabkan eh, gan IB itu sulit ya sulit mengalah sulit masuk ya. Kira-kira itu normal apa enggak? Ya, normal ya tentunya ya. Jadi alam itu sudah membuat apa seperti itu sehingga makhluk hidup termasuk sapi itu kelangsungannya hidupnya sampai sekarang ya. Ya kalau nggak dibuat gitu musnah ya. Musnah apa individu tersebut ya. Oke. Berikutnya ini. Nah, ini masuk ke ini ya. Bisa juga ini dikondisikan kondisi sapinya eh, nggak birahi ya tadi nutupnya yang tadi kan membuka ya ini membuka ya kalau ini menutupnya atau juga sampai ke ini ke fornik ya fornik nyangsang di fornik ya menutup fornik ya jadi kondisinya nggak birahi atau eh, ya kalau sapi-sapi yang di kandang itu ya memang kondisinya nggak birahi tapi juga membom kalau sudah karena sudah sering dipakai itu praktikum ya masuk juga koas ya kondisinya seperti itu ya mungkin bisa masuk ya mudah masuknya apa mudah. Nah ini masuk ke cincin satu ini menembus ke cincin dua ya sampai sampai ke bisa dirasakan ya bisa dirasakan dengan memegang ya memegang serviks tadi secara keseluruhan ya sehingga iya kan ya menuju ujung kan pistol ya pistoletnya ya ini baru nanti eh, apa ya ke korpus ya ini ya ke korpus pendek ya dari korpus terus ke kanan itu belok atau ke kiri belok sana kornua ya jadi ini pendek atau juga mungkin sangat pendek juga ya langsung bisa juga langsung ke salah satu kornua ya dengan cara ini ya ya dengan cara ini iya berikutnya ini mendepositkan ya menyemprotkan ya menyemprotkan yang ada dalam straw ini dengan apa siletnya itu didorong ke depan ya hingga si ujung silet itu menyodok daripada
ini straw-nya yang berisi semen, ya semen sapi yang sudah dicairkan, sehingga menetes di sini dengan harapan ini ya kondisi berair dia akan bergerak ke salah satu ke kedua koruma ya di sini ya iya akan bergerak merembes ke kedua koruma, kecuali nanti kalau ini penambangnya ini korpus ya disemprotkan sini akan bergerak ke kedua koruma ya. Nah ini kalau sampai menembus ke salah satu kornua ya ini aja sampai sini aja ya. Ini harus diketahui juga ya pada palpasi rektal di ovariumnya sini harus betul-betul memang ada korpus luteum atau korpus hemorrhagicum ya ke sini ya, sehingga deposit atau itunya disemprotkan ke yang ada ininya, istilahnya itu ipsilateral ya, ipsilateral dengan ovarium yang ada korpus luteumnya ya gitu. Berikutnya ini apa ini ya, ini adalah kondisi apa ini, ada plasentum ya, berarti kondisinya adalah bunting ya, jangan dipaksakan ya, ditandai dengan ini ya, bunting itu pasti ini menutup ya serviks ya, tertutup oleh lendir ya, lendir serviknya, serviks apa lendir serviknya berupa plak ya, dipaksa tidak mungkin bisa ya, jadi kita harus perhatian ya, kalau kondisi berair kan membuka ini ya mudah sekali ya, kalau ini kondisinya menutup ya ini secara ini ya, secara alami ya, jadi dia akan fetus yang masih muda ini dilindungi ya, dilindungi secara fisiologis ya, alami ya, oleh ini menutupnya kanalis cervicalis oleh lendirnya, oleh lendir berupa plak ya, yang semula lendir birahi itu encer ya, dia akan dengan bertambahnya hari ya, bunting ya akan mengental, baru nanti menutup ya, menutup serviksnya ini. Alami, jangan dipaksa gitu ya, jangan dipaksa, harus punya recordingnya ya, harus punya itunya pemeriksaan kebuntingan yang lainnya, mungkin hormonal ya atau USG ya, itu dikonfirmasi dengan pemeriksaan kebuntingan yang lain. Ini apa ini? Iya, tidak menarik kembali ya. Tadi jangan langsung ditarik cepet-cepetan gitu ya. Harus ada semacam apa ini? Dirapat atau di apa, disempitkan ini ya. Karena ini kan lubangnya agak terbuka kendor ya. Jadi dijepit gitu sehingga sisa-sisanya daripada semen tadi mm, paling tidak di sini netes, apalagi di serviksnya ya. Kalau nggak bisa dipakinya kemungkinan juga masih ada ya. Ya. Bagaimana kalau ini nggak nutup ya? Disemprotkan di mana? Serviksnya menutup. Kondisinya mungkin birahi ya. Ternyata ada gangguan atau apa? Menutup atau menyempit ya. Ya disemprotkan di sini gitu ya. Tapi itu tidak merupakan suatu anjuran ya. Baiknya dianjurkan ditaruh di sini atau ke salah satu rumah ya. Sudah selesai ya. Sudah selesai. Ada pertanyaan? Mohon maaf waktunya agak berlanjut ya. Ya. Laporannya Maaf dok, cuma ah, izin
bertanya untuk teman saya yang kelas A ada 5 anak yang izin karena Oh outbound iya, itu bagaimana nggih untuk praktikum anu hari ini dan dikirim, laporan praktikumnya? dikirim melalui WA ke saya ya, termasuk juga yang nggak hadir ya. Nggih, untuk laporan praktikum dan praktikum hari ininya gimana Praktikumnya nggih untuk teman eh, saya? kapan selesainya? Pulang. Selesainya baru tanggal 23 Agustus. Oh gitu ya. Nah, nanti aja, nanti apa? Di, dilaporkan ke apa? PJMK Bu Rimayanti ya. Tentunya dengan anu ada suratnya gitu ya. Suratnya kan dari rektor ya. Nggih. Iya, rektorat ya. Nanti ke Pak Edu namanya mahasiswa ini, tentunya mahasiswanya sendiri yang bawa gitu ya. Yang bawa, oh ini ada kegiatan ekstra ya. Nggih, outbound di Outbound Cina. ya, outbound ya. Ekstrakurikuler ya. Oke, gitu ya. Jadi Nggih, enggak apa, jangan 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 risau gitu ya. Karena ini tugas daripada outbound daripada universitas, silakan dilengkapi administrasinya gitu ya. Termasuk juga yang itu ya, kelas yang lain ya, yang nggak hadir hari ini silakan saya di WA gitu ya. Nggak ada absensinya ya, gitu ya. Absensinya ya melalui itu ya, pengumpulan pengumpulan ini, laporan praktikum gitu ya. Itu diisi dan dikumpulkan gitu ya. Ada yang lain mungkin? Jadi nanti seperti ini ya, tugas tugas praktikumnya ya, yang saya ambil contoh yang nomor satu ya. Iya, jam 18 ya, jam 12 ya, jam 12 waktu istirahat. Ada yang lain? Nah ini sudah saya jelaskan semua ya. Itu harapannya mahasiswa sudah bisa memahami praktikum ini sebagai kelengkapan daripada melakukan ini perkuliahan ya. Dari perkuliahan 2 SKS didampingi oleh praktikum 1 SKS ya. Harapannya secara psikomotor mahasiswa nanti bisa memahami perkuliahan dan dilengkapi dengan praktikumnya. Termasuk juga menulis, latihan menulis pada membuat laporannya. Itu ya. Oke, Ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak ada, gitu ya. Dari saya cukup sekian ya. Saya cukup sekian. Nanti perkara administrasinya menghubungi Ibu PJMK Bu Rimayati ya. Atau ke saya nanti saya apa teruskan ke Bu Rimayanti. Nggak ada hambatan ya mengenai ini ya. Itu kalau begitu mungkin ada Bapak Ibu dosen pengampu yang bisa menambahkan, ada tambahan khusus mungkin saya juga kelupaan. Monggo. Assalamualaikum, Dokter Cu. Waalaikumsalam. Wah, monggo Bu Rima. Ya, ya, terima kasih Dokter Cu sudah memberikan materi pada adik-adik mahasiswa di semester 7 ini di seluruh kelas A, B, C, D, E, dan F. Saya hanya memastikan kembali mengenai eh, mahasiswa yang tidak bisa hadir karena mengikuti program-program yang ditentukan oleh universitas dan fakultas. Tadi sudah disampaikan oleh Dokter Cu, jadi memang demikianlah adanya. Jadi adik-adik harus melengkapi dengan surat resmi, baik dari fakultas maupun dari universitas. Kemudian yang bersangkutan nanti akan tetap diberikan tugas untuk membuat eh, laporan praktikum seperti yang teman-teman lain buat. Dan tentu saja harus mempelajari materi-materi terlebih dahulu yang telah diberikan oleh Dr. Cut tadi. Jadi nanti materinya akan di-share kepada para mahasiswa nggih, Dr. Cut nggih.
Nggih. supaya adik-adik yang tidak bisa ikut pada materi pertama karena melaksanakan tugas dari fakultas dan universitas bisa juga membuat laporan gitu. Kita memang tidak ada presensi, tetapi tentu semuanya harus mengumpulkan praktikum supaya ada nilainya, karena kan ada nilai untuk laporan praktikumnya. Saya kira demikian, Dokter Cu. Terima kasih. Nggih. Terima kasih banyak, Dokter Cu, dan terima kasih juga adik-adik sudah mengikuti praktikum ini dengan seksama. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun, Sama-sama. Dr. Rimayanti. Ada yang Iya, bertanya? sama-sama. Atau ada yang menambahkan mungkin Prof. Budi? Sudah dokter cukup dok. Oh, oke. Nggih. Baik, ya, kalau demikian sudah cukup. Saya rasa mahasiswa sudah memahami ya, mengumpulkan absensi untuk laporan praktikum yang tadi mungkin sudah, tadi apa kemarin ya, bukunya sudah didapatkan dari Mas Agil ya. Mudah-mudahan nanti saya kirimkan juga nanti ya. Ini PowerPoint-nya ke ketua kelas komting masing-masing A, B, C, D, E, F. Jadi kalau demikian sudah tidak ada, saya akhiri ya, Bapak Ibu dan juga Mas.